Shalom pemirsa, jumpa lagi di program Zona Mujizat. Pemirsa, pernah nggak sih kamu melakukan hal-hal yang kamu suka, tapi karena saking sukanya kamu ngelakuin itu dan diizinkan terjadi hal-hal yang enggak kamu suka? Di sebelah saya sudah ada salah seorang yang biar saja saya sebut sebagai atlet basket sekolah gitu ya. Tapi karena dia saking sukanya bermain basket sampai apapun seolah-olah tidak dirasa dan terjadilah cedera di kakinya. Ada Glorious Hermawan. Halo Rio, shalom. Shalom Kak, Apa kabar Rio? puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Lututnya udah semakin baik. Udah sangat Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Nah, tapi gimana tuh? Ceritain dong gimana peristiwa cedera lutut itu terjadi dalam kehidupanmu, Rio. Jadi kejadiannya tuh 3 tahun lalu. Saat Oke. itu tuh waktu tanding SMA nih, tanding basket antar SMA. Oke. Nah saat itu ya aku loncat dan landingnya tuh salah. Oke. Jadi waktu itu langsung jatuh. Dan emang waktu awal tuh masih ketawa-tawa lah. Emang udah dibawa ke pinggir, cuman masih ketawa-tawa karena emang sebelumnya nggak pernah ngalamin cedera seperti ini. Jadi aku rasa ya kayak ini cedera sepele gitulah. Sampai di saat itu coach saya nyuruh saya main lagi. Oke. Akhirnya waktu baru masuk ke lapangan, baru jalan sebentar, lari sebentar, langsung jatuh lagi. Dan saat itu kakinya bengkak lututnya. Aduh, itu mana? Lutut kanan, kiri? Yang kiri. Oh, sebelah kiri ya. Iya. Nah, terus setelah ngerti bengkak, gimana itu? Langsung cek ke dokter kah atau main lagi? Oh ya, karena waktu itu mungkin pikiran aku kayak masih terlalu pendek ya. Jadi kayak mau ngecek itu juga takut. Oh iya. Jadi ngeyel main aja terus. Oh, main lagi ya, beneran ya, karena saking sukanya sama basket gitu ya. Ya. Hah, terus? Dan yang terjadi ya sama kayak waktu Oke. setelah cedera disuruh main coach lagi itu. Jadi baru lari atau loncat tuh langsung jatuh pasti dan kakinya langsung bengkak. Oke, Gitu. nah setelah akhirnya coba gak dipeduliin ya tuh rasa sakitnya karena saking cinta ya sama basket, terus jatuh lagi, loncat, jatuh lagi, lari, jatuh lagi, terus gimana Rio abis itu? Ya waktu itu rasanya kayak kecewa sampai akhirnya suatu saat ya aku beraniin buat ngecek nih akhirnya ke dokter. Oke. Dan di dokter itu akhirnya lutut aku di MRI. MRI itu benar-benar di scan sampai bagian dalamnya. Dan saat itu diketahui ternyata kalau ACL lutut kiri aku ini sobek. Yang dimana itu tuh nggak bisa sembuh tanpa operasi. Oh, Dimana dokter tuh bilang kamu sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak mau operasi. Tapi ya kamu emang mau nggak bisa olahraga lagi. Oke. Gitu. Jadi emang wajib banget untuk operasi kalau mau olahraga lagi kayak gitu. oke, jadi setelah ketahuan apa ACL-nya, apa Ya, sih ACL? ACL itu ligamen gitu, ligamen Oh, di lutut. iya, ligamen di lututnya nah itu ya. ada mengalami sobek. Ada sobek ya karena jatuh itu tadi ya. Nah, terus habis itu gimana? Operasi? Nah itu belum. Saya waktu itu nggak mikir buat operasi Kak. Oke. Sampai akhirnya waktu itu aku sama keluarga tuh sering banget mengikuti Miracle Night Worship di keluarga Allah. Oke. Hingga akhirnya suatu saat waktu itu aku baru ikut sendiri. Waktu itu aku baru datang sendiri. Dan waktu itu di akhir ibadah itu Pak Obaja tuh mendoakan untuk setiap penyakit sembuh. Dimana waktu itu Pak Obaja tuh mendoakannya secara spesifik. Jadi mungkin ada yang sakit kepala sembuh, yang sakit apa sembuh. Hingga akhirnya Pak Obaja tuh mengatakan yang sakit lutut sembuh gitu. Itu benar-benar aku imanin banget Kak. Aku kayak mendapat terima dari Tuhan. Akhirnya aku imanin banget. Hingga emang saat itu kaki aku rasanya lebih kuat waktu itu. Oke. Nah, akhirnya karena aku kuliah di Jakarta, Oh. ya jadi waktu itu aku balik ke Jakarta kan Kak. Dan waktu di Jakarta memang aku kayak iseng aja ngajak teman-teman basket yuk gitu. Emang sebenarnya nggak pernah basket padahal di Jakarta tuh. Iya, iya. Dan waktu itu emang ternyata benar Kak. Aku bisa lari-lari loncat tanpa cedera. Wah, puji Tuhan. Jadi Puji udah Tuhan. sembuh ya. Udah Itu sembuh. kapan Rio itu momennya Miracle Night Worship itu, ingat gak? Ingat banget tanggalnya karena emang baru terjadi tahun kemarin. Itu waktu September awal sebelum aku balik ke Jakarta itu. Jadi aku Wow. nyempatin buat ke Miracle Night lagi. Oke, berarti September 2023 yang lalu ya. Nah, Iya. di Jakarta kerja, kuliah? Kuliah Oke, sekarang tapi aslinya Rio sendiri dari? dari Solo. Oke, dari Solo, terus kuliah ke Jakarta. Gimana tuh ceritanya? Ya kalau kuliah emang dari awal emang udah ada rencana di Oh, sana oke. sih. Siap, Walaupun siap. di sana emang bakal jauh dari keluarga dan emang kota besar ya emang awalnya mungkin agak-agak khawatir terkait ya emang mikir masalah pergaulan sih. Oke. Namanya juga di kota besar gitu kayak awal-awal tuh takut karena emang kota besar kan terkenal sama pergaulan yang buruk gitu ya. Cuman ya puji Tuhan semuanya baik-baik aja sih Kak sampai sana kok. Oke, puji Tuhan. Nah, gimana tuh caranya Rio menjaga tetap baik di tengah-tengah pergaulan yang enggak baik?
Nah, kalau itu dengan cara rutin terus punya saat teduh sama Tuhan, Kak. Oke. Karena kan emang selama di Solo ini aku sama keluarga emang rutin setiap malam saat teduh bareng. Nah, akhirnya sampai ke Jakarta, kebiasaan itu, habit itu aku bawa terus. Jadi ya setiap malam memang saat teduh sendiri, pagi juga diawali dengan saat teduh. Dan emang dengan itu tuh kayak kita bisa menjaga kudusan. Sama ya mengingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu jadi emang kita tuh harus bisa selektif juga lah memilih teman-temannya. Betul, setuju banget. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya tinggal kita balik aja, ya kan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu pasti akan menjauhkan kita juga dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Nah, balik lagi soal apa tadi, lutut tadi ya. Itu berarti berapa lama sih dari cedera sampai akhirnya Miracle Night Worship didoain itu? Jedanya berapa lama? Jadi kejadiannya cederanya ini tuh saat Februari 2020. Wow, Februari 2020 ya. Terus baru berani ngeceknya tuh kurang lebih ya setahunan lalu sih, Kak. Wah. Dan mujizatnya terjadinya ya tahun lalu juga waktu itu. Itu berarti emang Rio berjalan dengan sesuatu yang sebenarnya ya apa cedera tapi nggak ngerti ya. Iya, benar. Karena nggak mau ngecek. takut Nah, sampai ya. akhirnya apa yang menggerakkan Rio untuk ngecek itu tadi? Ya karena pengen basket lagi sih, Kak. Iya. Kayak udah terlalu lama nggak basket, ya udah akhirnya kayak beraniin diri deh ngecek gitu. Oke. Dan ternyata emang hasilnya muncul emang sesuai yang emang aku takutin banget. Emang itu tuh ACL ini tuh cedera yang emang paling ditakutin sama pemain-pemain basket, Kak. Oke. Karena emang banyak pemain-pemain profesional yang kena juga. Dan karirnya emang kebanyakan rusak gitu. Oh, biasanya pemain-pemain profesional yang Rio temuin, yang Rio ketahuin, itu kalau udah cedera itu tuh biasanya mengubah permainan mereka. Nah, gitu tadi. Oke, sekarang kalau balik ke Rio sendiri, mungkin di gereja seberapa aktif atau mungkin sudah tergabung dalam pelayanan, kelompok-kelompok sel gimana? Iya ya, kalau terkait tergabung dalam kelompok sel atau pelayanan tuh sebenarnya ada yang bisa saya ceritain sih, Kak. Oke, Jadi gimana sebenarnya aku ini kan sekarang gerejanya di Keluarga Allah. Sebelumnya tuh aku ada di gereja lama, tapi karena ada sebuah masalah orang tua tuh akhirnya memutuskan untuk pindah ke Keluarga Allah. Dan namanya masih muda ya, aku tuh kayak ngerasa aku tuh dari kecil udah bertumbuh di gereja aku yang lama nih. Jadi di Keluarga Allah nih awalnya masih menutup diri banget, kayak nggak mau pelayanan, nggak mau ngapa-ngapain, kayak gereja juga sebatas rutinitas doang lah, Kak. Hingga ya titik yang membalikkan juga Miracle Night Worship juga waktu itu, Kak. Waktu itu tuh emang keluarga aku sering ngajak Miracle Night, ya cuman emang rutinitas, ikut doang. Hingga akhirnya suatu saat emang hati aku tergerak buat mengikuti Miracle Night Worship sendirian. Nah di waktu itu benar-benar kayak jamahan Tuhan tuh kerasa banget, sampai ya namanya waktu sendiri tuh nggak ada jaim-jaim gitulah, Kak. Jadi emang sampai nangis-nangis. Dan akhirnya waktu aku balik ke Jakarta pun aku langsung mencari Keluarga Allah juga buat gereja di Keluarga Allah. Kayak gitu, Kak. Setelah disembuhin, setelah itu benar-benar sembuh, terus gimana? Apa yang akhirnya Rio kembali persembahkan ke Tuhan waktu disembuhin, setelah disembuhin itu? Kalau yang aku lakuin, aku tuh sekarang rutin mengajak teman-teman aku yang luar kota, bahkan ada di luar negeri, untuk setiap malam tuh melakukan saat teduh bareng. Wow, keren. Jadi via online gitu, Kak. Jadi ada conference call gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi ya emang itu juga tergerak tuh, Kak. Kayak aku tuh tahu temen aku satu nih ada yang emang hatinya tuh benar-benar keras, terlalu logika, Kak, orangnya. Logis banget ya. Jadi dia itu kalau dengar firman Tuhan dari pendeta, dia tuh pasti nemuin ada titik celahnya, kayak mengerasin hati kayak, ini pendeta nih bisa bilang kayak ini karena dia nggak ngalamin yang aku rasain gitu. Hingga akhirnya aku bersyukur banget karena aku dikerakin nama Tuhan memimpin conference bersama tahun-tahun ini. Temen aku nih baru aja kemarin ini, Kak, bilang kalau dia tuh bersyukur karena aku bisa nemenin dia saat teduh. Karena dia bilang tuh sebelumnya nggak pernah doa gitu, Kak. Cuman karena semenjak aku rutin ngadain ini, dia jadi lebih sering doa. Dan yang bikin dia tuh lebih hatinya tergerak tuh karena kan kalau pendeta tuh dia mungkin ya namanya pendeta, dia mungkin mikir pendeta cuma ngomong doang gitu kan. Cuman kalau dari aku sendiri kan aku bisa ngasih dia contoh kayak, ini loh aku ini temanmu sendiri, bisa lihat caranya Tuhan kerja di hidupku. Betul, gitu, setuju banget. Ada salah satu orang yang kamu kenal ya, Rio, ke temannya Rio kan, yang kamu kenal ini nih bener-bener ngalamin Tuhan. Jadi apa yang pendeta-pendeta itu bilang bukan hanya ngomong doang, karena memang mereka terpilih ya untuk memberitakan firman Tuhan, dan bahkan Rio ini mengalami itu, ya kan. Nah, kalau dari ini nih Solo Jakarta, ada nggak sih hal-hal yang paling bikin Rio struggles sampai hari ini?
Kebetulan kalau sekarang sih udah nggak ada sih Kak. Cuman Kebetulan. kemarin ini ada Kak. Apa nih? Sebenarnya proses dalam mencari magang Kak. Oke. Iya, jadi kan magang. sekarang ini aku semester 6 di mana magang. Nah, saat semester 5 kemarin tuh kita dituntut untuk mencari tempat magang nih untuk semester 6 mendatang. Nah, di waktu itu tuh emang Tuhan tuh banyak banget ngeproses aku. Iya. Dimana Tuhan tuh kayak meremukkan hati aku banget tuh Kak. Biar aku tuh semakin lembut dan semakin melekat sama Tuhan. Siap. Jadi ya ada beberapa yang bisa aku ceritain. Dan proses Tuhan tuh luar biasa banget. Jadi aku tuh punya kenalan teman waktu SMP. Sebenarnya kita juga nggak kenal. Oke. Kita bukan temen, tapi kayak cuman tahu-tahu aja lah Kak. Saat kuliah nih kita juga ternyata satu kampus. Oke. Satu kampus, tapi juga beda jurusan dan beda gedung. Oke. Jadi emang kita juga nggak kenal seharusnya. Iya. Tapi waktu libur semester 5 itu tuh gimana ceritanya, aku kayak diajak sama teman aku pergi main. Ternyata ada teman ini, teman aku ini. Dan akhirnya aku kenal. Ternyata teman aku ini tuh bener-bener aku tuh sangat terberkati banget sama kehidupannya teman aku ini Kak. Hingga akhirnya dia tuh menceritakan kebaikannya Tuhan. Dia tuh berhasil dapetin tempat magang hanya selama dalam kurun 3 hari. Oke. Iya, ya emang prosesnya Tuhan pasti juga banyak di kehidupannya dia. Cuman emang aku tuh sangat terberkati dari prosesnya dia. Nah, waktu dia udah dapet itu, aku tuh masih belum dapat Kak. Nah, waktu itu tuh benar diproses Tuhan luar biasa. Hingga akhirnya aku tuh memutuskan untuk ke Pondok Daud di Jakarta. Di Pradala. Ya, walaupun dari tempat kos aku juga tempatnya tuh jauh banget. Tapi emang kerinduan lah Kak. Dan emang di Pondok Daud tuh aku benar-benar dikuatin. Hingga akhirnya aku tuh mendapat kayak keyakinan dan iman kayak Tuhan pasti bakal ngasih aku jawaban nih besok. Karena aku tuh udah apply ke beberapa company, gak ada yang manggil Kak sebelumnya. Itu kan benar-benar buat kepikiran. Sedangkan saat itu teman aku ini yang ngandalin Tuhan banget, baru 3 hari udah dapat panggilan, bahkan udah diterima. Aku kayak rasanya tuh nggak terima sebagai manusia ke Tuhan. Aku kayak suka bilang, Tuhan ini teman aku ini udah dapat, Rio juga ngandalin Tuhan, kenapa Rio nggak dapet jawaban gitu. Siap. Hingga akhirnya aku ke Pondok Daud merasa dikuatkan. Dan ternyata benar Kak, itu waktu itu aku Pondok Daud di hari Kamis, ingat banget. Dan di hari Jumatnya aku benar dapat panggilan ternyata dari company, dari sebuah bank waktu itu. Bank ini tuh bilang kalau selamat ya, saya itu lolos seleksi dokumen. Hingga akhirnya aku tuh harus mengerjakan tes, deadline-nya itu hari Minggu. Tes akan dikirim di hari Sabtu. Akhirnya waktu itu baru balik kampus, aku langsung persiapkan diri dengan baik tuh Kak. Belajar. Handphone tuh aku benar-benar jauhin, gak megang handphone. Akhirnya waktu udah selesai belajar, waktu malam aku buka handphone Kak. Ternyata ada sebuah company multinasional juga ngekontak aku Kak. Dia bilang kalau aku ya dipilih untuk interview minggu depan di hari Selasanya. Akhirnya aku balas Kak, kayak aku bilang bisa, saya bersedia untuk interview di hari Selasa depan gitu. Tapi waktu aku kirim ternyata centang 1 doang Kak. Waktu itu ya namanya manusia juga khawatir banget Kak. Karena aku kayak ngerasa perusahaan ini kan sibuk banget ya ngekontak mahasiswa-mahasiswa. Mungkin kayak aku kira aku kayak udah di blacklist gitu lah. Udah hopeless. Iya, hopeless. Nah akhirnya aku optimis saja, mungkin Tuhan pengen aku di bank ini, di bank yang aku ingin ngerjain tes ini, yang menyatakan kalau aku lolos seleksi dokumen. Akhirnya di hari Sabtunya aku tunggu ini Kak, tesnya nih kok nggak dikirim-kirim. Ternyata emang sampai Minggu tuh nggak dikirim Kak, padahal deadline-nya hari Minggu. Iya tuh. Aku pengen ngekontak juga di banknya ini udah mencantumkan kalau hari Sabtu dan Minggu tuh bank ini tuh nggak merespon email apapun. Akhirnya kan khawatir banget ya Kak. Rasanya tuh kayak habis seneng banget. Tuhan tuh kayak ngasih kabar baik, kayak tiba-tiba benar-benar dikontak sama beberapa perusahaan. Tapi itu kayak hilang semua, pupus semua. Aduh. Hingga akhirnya ya aku berusaha, aku kontak lagi nih ke teman aku yang aku ceritain di awal, yang emang aku ngerasa terberkati sama kehidupannya. Dia tuh ngingetin sama aku ayat di Yesaya 41 ayat 13 yang menyatakan tuh, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itu benar aku dikuatkan banget. Dan dia juga mengingatkan kalau kita tuh harus punya sifat hati yang benar, dimana kita harus nurut. Kita pokoknya ketika Tuhan Yesus berkenan sama kita, pasti Tuhan tuh bakal nolong kita kok. Akhirnya aku benar-benar tertampar banget. Aku pengen punya sifat hati yang benar. Dan Kak, aku tuh terlibat juga di sebuah kelas pelayanan di gereja ini. Namanya PEC sebutannya di Keluarga Allah. Apa itu PEC, bisa tolong dijelaskan? Ya PEC itu kayak sebuah kelas persiapan sebelum kita melayani Tuhan. Oh, di bidang? Di bidang yang tampil di atas panggung. Jadi kita tuh punya sifat hati yang benar. Jadi ada yang singer. Oh, praise and worship. Ya, berarti. praise and worship. Apa nih, Rio apa nih? Nah, kalau aku di singer Kak. Singer. Ya. Nah, akhirnya selama di PEC tuh kita tuh ada proyek ketaatan Mazmur, nulis 150 pasal. Itu melelahkan banget kan Kak. Tapi
di saat itu tuh aku benar-benar bersyukur ada proyek itu, karena emang dari yang teman aku bilang kayak kita tuh harus punya sifat hati yang benar, nggak boleh ngeluh sama Tuhan, karena ketika Tuhan berkenan tuh Tuhan pasti nolong. Jadi setiap aku tuh khawatir kak, aku pasti langsung pelariannya tuh nulis Mazmur itu. Oke. Jadi emang di Mazmur tuh kayak aku kayak merasa dikuatkan banget. Dan selain itu di PEC ini tuh kita diharuskan untuk menulis rangkuman pemuritan gembala. Di saat itu pemuritan gembala ini membawakan tema terkait jiwa yang damai dalam badai menerpa. Nah, di saat itu menceritakan tokoh Alkitab Petrus yang di saat itu sudah menerima mujizat berjalan di atas air. Tapi ketika dia tuh fokus ke angin sakal, dia tuh akhirnya imannya goyah dan akhirnya dia tenggelam. Nah, dari situ aku benar-benar tertampar banget, emang kayak Petrus aja nih yang kayak udah nerima mujizat, bisa aja kayak ragu, kayak takut lagi sama masalah. Jadi itu kita tuh diajarkan buat fokus ke Tuhan. Jangan fokus ke masalah kita, tapi fokus ke Tuhan kita yang lebih besar. Nah, akhirnya waktu itu aku benar-benar tertampar banget. Akhirnya aku benar-benar yang nggak mau lah mikirin masalah magang ini, tetap percaya sama rencana Tuhan aja. Aku akhirnya hari Minggu gereja dan Seninnya tuh aku bersyukur banget kak. Ternyata hari Seninnya aku dikontak lagi sama bank multinasional nih. Kalau baik nggak apa-apa, hari Selasa tetap interview. Terus link bank yang tidak ngirim link tes ini juga ngechat aku lagi bilang kalau emang ternyata ada kendala, link akan dikirimkan menyusul. Dan gaknya itu kak, aku tuh ada satu bank yang cukup terkenal juga di Indonesia, salah satu bank terbesar. Itu tuh aku emang pengen juga magang di sana. Dan akhirnya bank ini juga ngekontak, dia bilang hari Selasa interview. Nah kemudian bank yang aku pengen ini tuh bank yang teman aku diterima dalam kurun 3 hari itu. Nah akhirnya hari Selasa aku interview, semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya sambil nunggu nih aku belajar sama Tuhan untuk berpuasa. Jadi aku belajar untuk berpuasa. Saat puasanya juga godaannya banyak banget kak. Dimana kan aku selama puasa juga wajib ke kampus tetap, waktu itu ada kelas dong. Nah waktu kampus itu ada event bagi-bagi makanan gratis tuh kak. Namanya anak kos ya kan, tertarik kan kak. Tapi ya waktu itu aku benar-benar belajar buat tetap komit lah sama Tuhan. Jadi benar-benar waktu itu aku cuma beli makanan, tapi aku bawa pulang sampai jam 6 tuh buka puasa ya. Dan aku tuh ada janji sama Tuhan kalau sebenarnya aku kayak bernasar gitu kak sama Tuhan. Tuhan kalau Rio dapat tempat magang sebelum hari Kamis, Rio mau pelayanan nih di Pondok Daud. Ternyata sampai hari Kamis pun ternyata belum dapat. Dan akhirnya, tapi waktu itu aku kayak rasanya benar-benar digerakkan oleh Tuhan tetap melakukan pelayanan kak. Akhirnya saat itu hari Kamis aku pelayanan dan emang dikuatkan. Dan hari Jumat akhirnya saat itu setelah pulang pelayanan, aku tuh baru sadar juga kak, kalau ternyata doa aku nih selama ini salah. Dimana aku tuh selama itu berdoa kayak Tuhan dia tuh mau banget di bank yang Rio pengen, kayak lebih menuntut apa yang aku mau gitu kak. Nah di saat itu aku akhirnya sadar dan aku belajar untuk doa, Tuhan ya aku lebih pengen berserah sama rencana Tuhan, karena rencana Tuhan pasti yang terbaik dan waktumu pasti yang terbaik. Hingga akhirnya di hari Jumatnya tuh ternyata beneran aku akhirnya dikontak oleh bank yang sebelumnya nggak ngirim link tes itu yang mengalami kendala. Dan aku kayak ngerasa wah emang nih kayaknya Tuhan pengen naruh aku di sini ya, walaupun aku sebenarnya kurang minat di bank ini ya, emang bank yang cukup besar juga di Indonesia, tapi emang aku tuh kurang serk aja gitu kak di bank ini. Hingga akhirnya ya udah aku belajar ngerjain tes dengan baik. Dan akhirnya kak di hari Seninnya aku tuh ada mimpi kalau aku tuh dikontak oleh sebuah dari HRD dari bank yang aku mau. Tapi waktu aku bangun ternyata cuma mimpi kak. Maksudnya di PHP. Sudah terlanjur berharap ya. Nah akhirnya saat itu ya udah aku kayak agak nyesek, terus tidur lagi aja kak. Terus mimpi lagi gitu kak. Aku bangun lagi ternyata cuma mimpi. Hingga akhirnya yang ketiga aku tidur lagi, mimpi lagi sama, dan bangun tiba-tiba beneran dicat kak waktu itu. Jadi aku bukan terbangun karena notif ya kak. Emang bangun tiba-tiba baru dicat. Saya dinyatakan kalau aku tuh lolos di bank yang aku mau, yang bank yang terbesar itu. Nah kayak aku tuh dari sini tuh belajar kayak kita emang harus lebih taat sama Tuhan. Dan ketika kita juga harus belajar berserah. Bahkan aku tuh ngerasa kayak Tuhan Yesus tuh baik banget kak, karena ketika aku udah berserah, Tuhan tuh bahkan tetap ngasih aku di bank yang aku mau. Wow, puji Tuhan. Jadi itu tadi ya, taat dan berserah. Ya kan. Dan berserah. Kalau dari Rio sendiri sih, setelah apa yang udah kita bagikan, apa yang udah kita bicarain tadi, hal apa yang Rio dapat setelah kita sharing hari ini? Ya kalau dari aku berusaha nangkep dari rema firman Tuhan juga, dan belajar untuk doa puasa. Doa puasa itu benar-benar kayak
pasti kita kayak benar-benar dikuatin lah. Walaupun emang rasanya berat, tapi rasanya kayak hubungan kita sama Tuhan tuh kayak lebih dekat. Emang lebih peka dengan suara Tuhan. Jujur waktu aku belum dapat pengumuman kalau aku diterima, itu aku udah yakin gak rasanya. Kayak Tuhan tuh rasanya udah bilang ke aku kalau aku pasti dapat. Ya tapi ya namanya manusia, kadang kayak khawatir, kadang kayak ingat khawatir. Cuman ketika khawatir kayak aku ingat Tuhan emang udah pasti ngasih. Dan emang bener Kak, kayak bener-bener Tuhan tuh memberikan aku di tempat yang aku mau. Bener banget, di tempat yang dimau, dan bahkan itu pun apa yang Tuhan mau ya. Semoga bener-bener itu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki gitu ya. Nah, kalau harapan sendiri sih, apa sih harapan Rio ke depan nanti? Ya harapan aku ya Tuhan Yesus semoga bisa nolong aku sepanjang tahun ini. Oh ya Kak, sama ada satu hal lagi sih yang bisa aku ceritain. Boleh. Jadi di gereja aku ini tuh di keluarga Allah, ketika pergantian tahun kan ada ibadah tuh Kak. Nah per orang kan pasti dapat ayat rema tuh. Siap. Ayat rema, ayat profetik untuk sepanjang kita tahu. Ayat yang menguatkan kita sepanjang tahun 2024 ini. Nah jadi ibadah ini kan waktu kemarin 2023 akhir tahun nih. Aku tuh dapat ayat yang sama kayak dari ayat yang dikasih sama temen aku nih. Ayat Yesaya 41 ayat 13 yang dimana sekarang selalu aku tempel di belakang handphone aku. Karena aku yakin ini bukan sebuah kebetulan Kak. Aku yakin kayak Tuhan itu pengen ngingetin aku kalau Tuhan yang waktu itu udah nolong aku sewaktu magang, Tuhan yang sama juga yang akan menolong aku sepanjang tahun 2024 ini Kak. Amin. Dan ke depan nanti segala mimpi, segala cita-cita pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong Rio. Karena sebelumnya dari kasus kejadian lutut lah, dari kejadian pelayanan juga, bahkan dari kejadian perpindahan waktu itu, Tuhan beserta. Dan percaya ke depan pasti akan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun mungkin gak seperti apa yang kita inginkan, sekalipun mungkin kita harus bukan mengulang kejatuhan ya, tapi diizinkan untuk jatuh di hal yang lain. Percaya bahwa Tuhan beserta. Ya, jadi pemirsa, mari senantiasa datang ke rumah Tuhan dan mengimani setiap yang pendeta katakan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup, dan saat kita mengimani dan kita mengamini, kita akan hidup senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Karena saya pun percaya bahwa tempat ternyaman, tempat paling aman di dunia ini adalah ada di dalam kehendaknya Tuhan. Oke, kalau dari Rio sendiri mungkin ada lagi 1-2 patah kata yang mau ditambahkan Rio? Ya mungkin mau mendorong aja sih kalau ke teman-teman yang mendengarkan podcast inilah. Kayak kita tuh harus terdorong untuk mengikuti pelayanan juga. Karena pelayanan ini benar-benar diproses banget luar biasa juga sama Tuhan. Dan kayak yang aku bilang tadi, walaupun kita mungkin udah diremuk-remukin banget nih ibaratnya sama Tuhan, diproses luar biasa sama Tuhan, kita tuh harus percaya Tuhan itu bukannya nggak bekerja kok. Tuhan itu bekerja tapi menurut caranya, dan pada waktu yang tepat pasti kemuliaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan di kehidupan kita. Iya, benar banget. Salah satu cara kita membalas cinta kasihnya Tuhan adalah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita melakukan pelayanan, maka hal-hal yang kita kerjain juga Tuhan nggak tinggal diam atas semuanya itu ya Rio. Ya di dalam magang, dalam perkuliahan, mungkin ke depan nanti dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, bahkan kesehatan, segala sesuatunya Tuhan pasti jagai. Jadi benar banget pemirsa, juga kita juga mendorong untuk ya terus datang ke rumah Tuhan, bahkan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi, imani dan amini firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita, agar setiap kita semakin menjadi seturut seperti apa yang Tuhan kehendaki. Rio, terima kasih buat kesempatannya. Sukses terus buat magangnya, buat nanti kerjaan, dan hari-hari depan pasti dipegang sama Tuhan. Jadi saya ajak untuk pemirsa untuk senantiasa datang ke rumah Tuhan, mengimani dan mengamini firman Tuhan yang dibawakan, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekian Zona Mujizat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.